Sangkali imanmu atau kami bunuh kamu. Dia bilang, saya tidak bisa menyangkal. Dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita ya akan mendengarkan satu statement yang luar biasa. Ya, ini satu statement yang benar-benar ngeri-ngeri sedap. Ya, saya nggak tahu apakah ini benaran ataukah ini dibuat-buat ya, ataukah ini memang cuman ngalur ngidul gitu kan ya, asal-asal. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Teman-teman yang dengarkan dulu, nanti teman-teman cari info, nanti kita sama-sama pelajari, kita cari kebenarannya. Kalau memang ini tidak benar, maka warga Aceh ya, karena di sini yang disebut nanti adalah orang-orang Aceh, itu harus ya memprosesnya ini, karena sudah jadi fitnahan kalau yang dikatakannya tidak benar ya. Jadi di sini saya ingin sampaikan ya, Pak Mangapul Sagala bercerita. Ya, jadi ini isinya adalah cerita dari seorang pendeta, seorang guru besar di STT, ya, Pak Mangapul Sagala, di mana dia mengatakan bahwa di Aceh pernah terjadi pembunuhan kepada pendeta. Ya, pembunuhan kepada seorang pendeta yang tidak mau menyangkal imannya. Jadi barbarnya orang Aceh ini ya, orang Aceh ini saking sadisnya memaksakan pendeta itu untuk menyangkal agamanya, ya, untuk tidak mau menerima Kristen. Jadi kalau kamu ngotot tetap jadi Kristen, tetap mengatakan Yesus Tuhan, kami bunuh kamu. Dan pendeta tersebut memilih tetap mengaku sebagai orang Kristen, mengaku menuhankan Yesus, tidak mau meniru apa yang dilakukan Simon Petrus, yaitu menyangkal Yesus ya. Kalau Simon Petrus kan menyangkal Yesus, kalau pendeta ini nggak mau. Dan sebagai konsekuensinya, pendeta ini dibunuh. Ya, pendeta ini dibunuh oleh orang Aceh. Jadi orang Aceh ini digambarkan sebagai orang ya, atau suku yang ngeri ya. Masa orang yang tidak menyangkal agamanya dibunuh? Padahal Aceh adalah bagian dari NKRI, dan di Indonesia memeluk agama yang dia percaya itu adalah hak dasar dari warga Indonesia. Jadi bagaimana mungkin ya di Indonesia terjadi kejadian ini, tetapi kita dengar dulu lah apakah Pak Mangapul ini bercerita sesuai kenyataan ataukah ini memang hanya isapan jempol, hanya cerita-cerita yang dikarang agar membuat penonton berpikir bahwa orang Aceh itu memang sadis, orang Aceh ini memang kejam. Ya, kita dengarkan dulu pernyataan dari Mangapul Sagala, biar nanti kita sama-sama bedah. Oke, ini dulu kita putarin. Oke. Karena apa, saya punya cerita sedih. Sekitar 50 tahun yang lalu, ketika saya masih remaja di HKBP di Tanjung Pura, Sumatera Utara, sambil mendengarkan khotbah dari pendeta, saya tanpa sadar meneteskan air mata. Mendengarkan khotbah pendeta itu, karena di salah satu daerah di Aceh, di mana kekristenan sangat beresiko tinggi, ya terutama sebelum banjir besar yang melanda ratusan ribu manusia di Aceh, ya, sangat ketat, sangat fanatik. Itu sebabnya sulit membangun gereja, merenovasi pun nggak gampang. Nah, diceritakan pendeta ini bahwa salah satu pendeta HKBP di salah satu daerah sedang merintis satu jemaat. Nah, sekelompok orang datang, lalu diserbu, diberi peringatan, ini bukan daerah Kristen. Nah, itu kalimat bodoh sebenarnya. Mana ada daerah Kristen dan daerah Hindu, daerah Buddha, daerah Islam. NKRI itu adalah negara kesatuan. Sekali lagi, NKRI adalah negara kesatuan. Tidak ada satu jengkal pun di Republik ini yang direbut berdasarkan agama, kelompok. Nggak ada.
Kita Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Nah itu sebabnya di Toba sana, di Samosir sana, bebas. Bahkan di satu wilayah di Hariara Pohan itu, di sana ada 3 tempat ibadah berdiri megah, tapi bukan gereja. Gereja nggak ada, satu pun nggak ada. Kok boleh? Nah itu dia. Orang Batak, orang Samosir, orang Balige mengerti ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kembali kepada ini yang di Aceh ini, maka diancam. Kalau Anda terus melanjutkan, Anda tahu risikonya. Lalu mereka pergi. Sesuai dengan waktu yang ditetapkan, mereka datang lagi. Rupanya pendeta ini tetap aja setia memberitakan Injil. Sangkali imanmu atau kami bunuh kamu. Dia bilang saya tidak bisa menyangkal. Dibunuh. Wah, ketika diceritakan itu, apalagi pendetanya menceritakan di mimbar dengan sangat sedih, mungkin ada hubungan emosi. Saya tanpa sadar meneteskan air mata. Jadi sekali lagi, itulah akibat dari kesetiaan kepada Tuhan. Tidak menyangkal nama Tuhan, tidak menyangkal iman. Oke, teman-teman sudah dengarkan ya. Ini satu statement yang luar biasa. Saya nggak tahu kenapa Mangapul Sagala menceritakan hal tersebut di channelnya. Ya, dia sampaikan di publik ya, yang dimana YouTube ini bisa didengar oleh semua orang. Yang pertama, Mangapul Sagala tidak cross-check dulu. Apakah ini berita benar, ataukah ini hanya dibuat-buat oleh pendeta yang khotbah di mimbar dia saat dia masih muda. Dia nggak ngecek kebenaran ini. Dia telan mentah-mentah berita tersebut. Ya, dia telan mentah-mentah berita tersebut. Terus yang kedua, dia ikut menyampaikan berita tersebut yang notabene belum jelas kebenarannya. Harusnya ada data pendukung dong. Kalau sampai seorang pendeta dibunuh oleh orang Aceh, harusnya ada surat kabar yang memberitakan hal tersebut. Karena ini kan bukan pembunuhan yang biasa. Bukan karena dendam, bukan karena apa, tapi karena iman. Ya, ada orang dibunuh, apalagi seorang pendeta ya. Pendeta kan seorang petinggi dari suatu agama, dibunuh hanya karena tidak mau menyangkal imannya, ini pasti akan jadi berita besar. Harusnya ada data pendukung. Kalau nggak ada, bahaya. Anda membuat berita hoax, itu bisa membuat kegaduhan. Ya, Pak Mangapul, hati-hati. Terus yang ketiga, kita bisa lihat ya bagaimana Pak Mangapul membandingkan atau memprovokasi, kalau kita bilang ya. Ini kan jatuhnya provokasi. Dia katakan, oh kalau orang Batak itu sangat mengerti Indonesia, sedangkan orang Aceh tidak gitu kan. Yang kesan ingin dia sampaikan, ya, pesan yang ingin dia sampaikan adalah, kalau orang Batak itu ngerti ini Indonesia, semua agama berhak. Sedangkan di Aceh enggak gitu kan. Padahal, ya kalau kita cari tahu, benar-benar ya, karena saya juga lahir di sana, lumayan lama di sana, bahkan usaha saya dulu di sana, ya, sampai sekarang usaha saya di sana gitu kan. Jadi kalau kita lihat Aceh, nggak pernah ada masalah rumah ibadah dibangun, tapi harus ada izin. Ya, harus ada izin. Kalau nggak ada izin ya susah gitu. Mana boleh kita datang ke satu daerah, ya, entah dari mana kamu pun pendatang main asal bangun saja. Warga pun nggak ada yang setuju. Ya, mana boleh kita seperti itu. Jadi harus digarisbawahi. Yang sering terjadi di sana, orang-orang bangun rumah ibadah tanpa izin. Waktu itu pernah juga ya, yang di Aceh, daerah Subuh Salam, ya sama Aceh Singkil, itu orang-orang Kristen di sana, ya orang-orang yang dari daerah Tanah Batak, dari sana, ya dari Pak Barat, itu kan nyebrang ke Aceh. Jadi mereka KTP-nya masih Pak Barat, ya KTP-nya masih Sumatera Utara, tapi domisili atau tinggalnya mereka sudah di Aceh. Terus mereka main diri-dirikan rumah ibadah, ya tanpa izin. Itu membuat resah warga. Ya, jadi mereka main asal bangun, itu yang membuat resah warga, tapi beritanya dipelintir ya, dibikin seakan-akan mereka korban gitu. Padahal penyebabnya itu karena nggak ada izin. Ya, itu udah clear sebenarnya. Terus yang masalah ini Pak Mangapul mengatakan bahwa orang Aceh ini sadis gitu kan. Masa ada pendeta ya mau dirikan gereja, beritakan Injil, terus dibunuh karena tidak mau menyangkal. Ya, bukan diusir loh, dibunuh, bayangkan. Dibunuh.
oleh orang Aceh. Bagaimana mungkin orang Aceh begitu sadis nih? Ada orang tidak mau menyangkal imannya, dibunuh. Ya. Dibunuh, bayangkan. Kalau orang dengar ya statement ini, artinya memang orang Aceh ini sadis sekali gitu kan. Jadi orang Aceh ini sangat tidak apa ya, tidak punya rasa gitu kan, rasa Indonesia. Karena Indonesia ini kan nggak boleh gitu, sembarangan. Ya, ada hukum Indonesia di mana semua orang berhak memeluk agamanya. Jadi ini salah satu statement yang saya rasa ngeri ini ya. Apakah ada kebenarannya? Kalau bisa dilampirkan lah. Kalau memang ada berita tersebut, dilampirkan bukti-buktinya, saksi matanya, ya saksi orang-orang yang ada di sana. Kalau enggak ini malah jadinya fitnah, ya. Ini kan jatuhnya fitnah ini. Masa dikatakan bahwa di Aceh terjadi hal tersebut, ya. Jadi teman-teman bisa putar lagi tadi pernyataan Pak Mangapul yang mengatakan karena tidak mau menyangkal imannya, pendeta tersebut dibunuh. Ini saya dengarnya juga sedih gitu kan. Jangankan Pak Mangapul, kita pun sedih kalau benaran hal tersebut terjadi. Ya. Aceh itu dia bilang 50 tahun yang lalu, artinya 7 tahun 70-an. Ya, tahun 70-an kita tahu yang berkuasa itu adalah Pak Harto, Orde Baru. Zaman Pak Harto itu sangat tegas. Ya, nggak bisa yang gini-ginian. Kalau ada orang yang membuat ya provokasi atau masalah karena agama, itu pasti disikat sama Pak Harto. Nggak bisa pasti. Ada yang bermain hakim sendiri, main hukum sendiri, pasti disikat. Sedangkan jambret, maling aja zaman Pak Harto dihajar semua kok. Ya, yang membuat resah itu semua dibasmi, apalagi ini main hakim sendiri ya, bukan main hakim pun. Apa yang mau dihakimi, nggak ada kejahatannya gitu. Kalau memang cerita ini benar, mohon dilampirkan. Kalau nggak ini hanya akan jadi fitnah semata. Kasihan orang Aceh yang citranya dirusak. Ya, citranya dibuat buruk oleh Pak Mangapul Sagala ini ya. Ini satu statement yang sadis saya bilang, ya, tanpa data, hanya berdasarkan cerita, dan saya juga nggak tahu apakah Pak Mangapul benar dengar cerita tersebut, ataukah ini juga cerita yang dibuat-buat, ya, atau entahlah, saya juga nggak ngerti. Teman-teman yang nilai sendiri, dan teman-teman yang hidup di tahun itu, atau tahu cerita ini, ya, silakan tulis di kolom komentar, karena saya belum lahir tahun itu ya. Tahun yang diceritakan ini saya belum lahir, sehingga saya nggak tahu apakah ini benar terjadi atau tidak, tapi secara logika sangat berat ini terjadi di zaman Orde Baru yang pertama. Terus yang kedua, ya orang Aceh itu orang yang ramah-ramah. Ya, orang yang ramah, Aceh itu termasuk suku yang cukup ramah. Ya, kita datang ke sana, yang penting kita sopan, yang penting kita nggak aneh-aneh, biasanya mereka sangat welcome. Ya, karena hampir semua suku di Indonesia itu adalah suku yang ramah tamah. Orang-orang di Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya. Itulah kenapa orang-orang luar itu senang datang ke Indonesia. Dia bilang orang-orang sini baik, gitu kan. Suku apapun itu dari Sabang sampai Merauke, setahu saya, selama kita bagus, ya selama kita baik dengan orangnya, ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, biasanya semua aman-aman aja. Nggak mungkin, apalagi ini seorang pendeta, masa main dibunuh. Kalau diusir ya mungkin gitu kan, diusir mungkin kalau dia asal-asalan mau bangun rumah ibadah tanpa izin, ya bangun tanpa izin biasanya pasti diusir gitu kan, dipulangkan atau dibawa ke pihak berwajib, karena kan di sini memang nggak boleh ya menjual agama kepada orang yang sudah punya agama, itu nggak boleh, ada undang-undangnya, nggak boleh seperti itu. Jadi ini coba kita pelajari kasus ini ya, apakah benar ada ataukah ini hanya hoax ya, atau hanya fitnah yang dibuat. Ya kita harus cari tahu ini, terutama warga Aceh yang sudah difitnah ini ya. Jadi orang-orang Acehnya sudah difitnah, dan ini juga nggak jelas ini ya tempatnya di mana. Ya, apakah di daerah Aceh Singkil juga, daerah Kota Cane, atau daerah mana? Karena dari saya kecil itu di Aceh itu umat beragama tuh luar biasa damai. Ya, nggak pernah sejarah orang Kristen diapa-apain, ya orang Buddha diapa-apain, nggak ada. Ya, bahkan kami hidupnya rukun. Di Aceh aja malah banyak orang-orang non-Muslim tuh yang namanya itu nanti ada yang berbau-bau Islam gitu.
Ya, banyak juga gitu karena memang udah kebiasaan di sana dianggap sebagai nama-nama umum. Ya. Jadi di sana itu adem, nggak ada istilahnya yang gini-ginian. Hidupnya juga ya datar gitu. Memang di sana tuh santai. Ya, di Aceh itu jarang ada pergolakan yang aneh-aneh gitu. Kecuali pergolakan politik itu pun gara-gara masalah antara ini ya, eh, orang-orang yang punya kepentingan. Tapi kalau bicara agama enggak. Ya, bicara agama enggak ada, kecuali ya orang Aceh itu dipancing atau diserang duluan masalah akidahnya. Kalau enggak mereka adem. Ya mereka tipikal yang malas gitu yang gituan. Ya mereka tuh tipikal yang nggak mau ribet. Ya tipikal yang benar-benar tipikalnya lurus saja gitu. Jadi kalau sampai difitnah seperti ini, ya saya juga terkejut ya. Ini kan merusak citra. Ya, jadi memang entah kenapa banyak orang yang ingin merusak citra daerah-daerah yang notaben Islamnya kuat, seperti Padang dan juga Aceh. Contoh Padang kemarin ya, digoyang dengan masalah rendang babi masakan khas Minang ya. Padahal yang jadi masalah karena dia menulis masakan Minang, bukan karena rendangnya. Kalau rendangnya terserah, tapi karena dia membawa nama Minangnya. Itu aja digoreng seakan-akan orang Minang ini ya fanatik membabi buta. Begitu juga dengan Aceh. Entah kenapa dua daerah ini selalu ingin dilemahkan, selalu ingin dibuat stigma buruk ya, supaya orang kalau memandang Aceh dan Padang ini dianggap sebagai Islam radikal, ya Islam yang sadis gitu kan. Selalu ada rencana atau cara-cara yang dibuat oleh orang-orang untuk mendiskreditkan Islam yang ada di dua daerah ini. Entah kenapa. Ya, entah kenapa gitu ya. Teman-teman yang nilai sendiri dari dulu itu. Dari dulu itu. Kalian lihat sendiri aja. Jadi ini aja yang ingin saya beritakan. Semoga ya ada yang bisa memberikan komentar tentang sejarah tersebut. Ya, teman-teman bisa cek. Dan bagi warga Aceh, sabar. Ya ini ujian. Memang kalian lagi di obok-obok terus ya. Aceh dan Padang terutama ya dua daerah ini yang Islamnya paling sering diobok-obok. Bersabarlah ya. Jadi perbanyak istighfar aja biar kita bisa jadi orang yang sabar. Ya, itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang sudah nyimak. Ya, makasih buat semuanya. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.